Halo, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran geografi yang pada video kali ini akan dibahas mengenai pola desa dan perkembangannya dengan topik tipologi desa. Tipologi desa artinya penggulungan atau klasifikasi desa berdasarkan kriteria tertentu. Di sini pada bagian ini sudah dibagi pengelompokan berdasarkan kekerabatan, lokasi, pola pemukiman maupun mata pencaharian. Kita akan mulai dari kekerabatan. Desa berdasarkan kekerabatannya dibagi menjadi 3. Ada genealogis, teritorial, dan campuran. Desa genealogis artinya desa di mana warganya masih ada tali persaudaraan satu dengan yang lain. Sedangkan desa teritorial yaitu desa yang warganya berasal dari berbagai keturunan. Dan yang ketiga, desa campuran artinya desa yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Yang kedua, desa berdasarkan lokasinya. Ada 4 macam desa: desa pesisir, desa dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan. Desa pesisir artinya desa yang lokasinya ada di perbatasan antara darat dan laut. Ciri desa pesisir itu adalah rawan banjir, rawan pasang atau rob, dan juga rawan terjadi tsunami jika pas terjadi gempa. Aktivitas penduduk di desa pesisir adalah sebagai nelayan. Nomor 2, desa dataran rendah. Desa dataran rendah gambarannya seperti ini. Di sini adalah lokasi desanya, kemudian sekelilingnya adalah lahan pertanian yang semuanya datar. Rawan banjir juga pada saat musim hujan karena tempatnya di dataran rendah. Namun keunggulan desa ini adalah lokasinya paling ideal untuk berbagai keperluan karena strategis dan paling cepat berkembang. Kemudian yang ketiga, desa dataran tinggi. Di sini adalah lokasi desanya. Kenapa ini bisa disebut dataran tinggi? Karena dikelilingi oleh perbukitan dan pegunungan. Ya, penduduk cenderung akan mencari tempat yang datar seperti ini dan mereka beraktivitas di bidang agraris. Sekalipun di dataran tinggi masih bisa terkena banjir, khususnya saat musim hujan. Mereka mendapat kiriman air hujan yang mengalir dari perbukitan di sekelilingnya. Desa ini juga ideal untuk tempat tinggal karena udaranya sejuk dan juga bisa dimanfaatkan untuk lokasi wisata. Yang keempat, desa di perbukitan. Daerah perbukitan biasanya udaranya sejuk dan ciri desa perbukitan penduduknya bertani. Daerahnya memiliki kelemahan yaitu rawan longsor khususnya pada saat musim hujan. Namun saat musim kemarau bisa terjadi kekeringan karena biasanya di daerah pegunungan itu air tanahnya dalam sehingga mereka harus mencari lokasi mata air di tempat yang agak ke bawah. Yang berikutnya, berdasarkan pola pemukiman.
Berdasarkan pola pemukiman itu ada 4 juga, yaitu desa menyebar, melingkar, mengumpul, dan memanjang. Kita lihat satu persatu. Desa menyebar, biasanya kondisi wilayahnya relatif aman sehingga penduduk membangun rumah mereka dengan berjauhan seperti ini. Kemudian memiliki potensi yang relatif homogen, contohnya kesuburannya merata, ketersediaan airnya juga merata. Itu membuat mereka bisa mendirikan rumah mereka di segala tempat yang mereka pilih. Yang ketiga, cirinya itu kondisi topografinya kemungkinan tidak ideal. Penduduk akan cenderung memilih tempat-tempat yang datar posisinya, sementara kawasan ini posisinya tidak terlalu ideal. Ada yang miring, ada yang datar, sehingga penduduknya tersebar menempati yang relatif datar. Itu untuk pemukiman menyebar. Yang kedua, melingkar. Posisi melingkar ada alasannya, yaitu mengelilingi fasilitas tertentu yang menjadi pusat berbagai kegiatan manusia. Mungkin pusat kegiatan keagamaan, pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, maupun memiliki potensi alam yang dibutuhkan oleh semua warga. Contohnya misalnya ini adalah tempat ibadah atau tempat melakukan ritual, atau ini sebuah pasar atau pusat pemerintahan, atau bisa juga misalnya adanya danau, telaga, dan lain-lain yang merupakan pusat ketersediaan air bagi warga. Ini untuk pola pemukiman melingkar. Yang ketiga itu adalah mengumpul. Pola desa yang pemukimannya mengumpul, alasannya daerahnya banyak ancaman, baik itu dari binatang buas maupun kejahatan manusia, sehingga mereka mengumpul dengan harapan mereka terhindar dari berbagai ancaman bahaya tersebut. Bisa juga mengumpul karena lokasinya masih baru dibuka. Contohnya di sini ada perkebunan teh, di sana juga perkebunan teh, dan ini adalah desa para pekerja perkebunan teh. Nah, mereka supaya mudah melakukan komunikasi antara pekerja dengan pemilik perkebunan, mereka akhirnya mengumpul dalam satu desa. Terus yang keempat, yaitu desa memanjang. Desa memanjang itu mengikuti fasilitas tertentu yang bentuknya memanjang. Ini desa memanjang ini ada fasilitas jalan yang diikuti oleh pemukiman mereka. Setiap penduduk akan mendirikan rumah-rumahnya di samping rumah yang lain dengan mengikuti pola jalan yang ada di depannya. Bisa juga pola memanjang itu bentuknya sungai, rel kereta api, atau pantai. Yang keempat sekarang, tipologi desa yang keempat itu berdasarkan mata pencarian. Ada 4 juga, yaitu yang pertama desa pertanian. Desa pertanian tentu penduduknya sebagian besar pasti bekerja di sektor agraris atau pertanian. Ini adalah pemukiman mereka, dan di sini adalah lahan pertanian yang mereka usahakan. Entah menanam padi
ketela atau tanaman sayur mayur yang mereka tanam di lahan pertanian mereka. Yang kedua, desa nelayan. Ini adalah kampung nelayan yang lokasinya berada di sekitar muara sungai, dan ini adalah perahu-perahu masing-masing yang mereka manfaatkan atau mereka pakai untuk menangkap ikan, sehingga kampungnya disebut sebagai desa nelayan. Yang berikutnya, maaf nih, yang berikutnya desa industri. Desa industri adalah desa yang memang penduduknya bekerja di sektor industri karena warganya sudah bersepakat untuk menjadikan tujuan wisata. Misalnya seperti ini, desa ini menjadi tujuan wisata di Pulau Bali dengan kondisi desanya yang sangat teratur, bersih, dan menarik. Desa industri bentuknya bermacam-macam. Ada yang memang desa tersebut penduduknya membuat barang-barang kerajinan untuk dipasarkan. Yang terakhir, desa perdagangan. Desa perdagangan artinya penduduknya sebagian besar bekerja di sektor perdagangan. Rumah mereka sekaligus tempat mereka berdagang. Apa yang mereka jual adalah barang-barang yang dibutuhkan sebagian besar warga masyarakat. Di sini adalah desa yang memang otomatis menjadi sebuah pusat perdagangan atau pasar desa yang hanya berlangsung selama jam-jam tertentu. Begitu penjelasan mengenai tipologi desa pada bab pola desa dan perkembangannya. Kiranya materi yang disampaikan melalui video ini dapat bermanfaat, dapat dipahami. Silahkan dipelajari kembali, diulang lagi videonya untuk bisa semakin memahami ciri dan pola-pola desa yang ada, serta alasan-alasan suatu desa membentuk pola tertentu. Sekian video yang saya bisa share ke para siswa. Semoga bermanfaat dan bisa memberi tambahan pengetahuan. Terima kasih.